Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Certified Pre-Owned. Dan ya, sekarang itu tanggal 29 November dan ini hampir jam 11 siang. Mall masih sepi, tapi biar kita lebih produktif, kita taking konten aja yuk. Dan ini hopefully menjadi konten yang akan berguna untuk kalian, terlebih yang akan membeli atau berencana membeli BMW NIK 2024 ke atas. Karena kenapa? Per Januari 2024, BMW Indonesia itu telah melaunching salah satu fitur baru yang bagi saya itu sangat berguna, yaitu BMW Connected Drive. Secara simpelnya, aplikasi ini itu berguna untuk menghubungkan antara mobil dengan smartphone kita. Nah, dan kita bisa mengontrol tuh seluruh fitur-fitur, enggak seluruh sih, tapi kebanyakan dari yang dimiliki oleh mobil ini. Nah, cara menghubungkan antara mobil dan smartphone itu seperti apa, dan kemudian kita lihat user interface-nya seperti apa dan user experience-nya seperti apa. Sekarang kita akan langsung masuk ke mobil dan kita akan menjelaskannya secara detail kepada kalian. Let's go. Ya, untuk aplikasinya sendiri itu bernama My BMW dan kalian bisa menemukan aplikasi tersebut baik di App Store maupun di Google Store ya kalau kalian pengguna dari Android. Tapi memang harus diakui bahwa untuk fitur-fitur tertentu itu hanya ada di user dari iPhone punya atau di iOS user gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Sekarang kita akan screen record HP ini dan melihat nih bagaimana cara menghubungkan antara mobil dan juga smartphone-nya. Nah, sekarang HP udah di record nih layarnya. Sekarang kita buka aja ya, My BMW. Ya, ini sih saya udah pernah connect dengan iX, tapi bagaimana jika ingin connectkan dengan BMW i7 ini? Karena sejujurnya di aplikasi ini kalian bisa menghubungkan beberapa mobil. Ini berfungsi untuk kalau kalian punya BMW lebih dari satu. Sebelum saya akan menghubungkan mobil ini, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa yang saya temukan di lapangan bahwa Apple ID yang harus kalian pakai itu harus Indonesia punya. Karena kenapa? Saya waktu itu pernah punya customer dan kebetulan dia lama di US, di Amerika, dan Apple ID dia regionnya adalah US. Dan ternyata itu tidak bisa dihubungkan karena ternyata untuk My BMW ini bermain seperti ada regionnya masing-masing. Dan kalau di Indonesia sendiri itu berbeda dengan yang di US. Nah, caranya yang pertama, kita masuk dulu ke dalam layar. Kita masuk ke profile, yaitu BMW ID, dan kemudian tambahkan BMW ID. Nah, nanti di sini akan muncul semacam QR code yang kalian bisa scan itu melalui aplikasi kamera di HP kalian. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan otomatis akan terintegrasi dengan My BMW. Nanti untuk aplikasi ini kalian harus login terlebih dahulu menggunakan email kalian ya. Jadi kalian login dulu, buat akun dulu, dan harus Apple ID ya untuk HP-nya. Dan ya udah tinggal scan dan kemudian keterangannya adalah almost done. Kemudian BMW ID-nya ini dari mobilnya sedang memverifikasi dan langsung keluar email saya, yaitu yang tertera ya. Nah, kemudian di mobil di aplikasi ini sendiri kita lihat ya, untuk My BMW kelola dan kemudian selesaikan. Nah, otomatis ini sudah langsung masuk ke settingan profile dari saya punya yang sudah pernah di set ya. Sekarang kita update dulu untuk masukin mobilnya biar terupdate di aplikasi. Nah, sesimpel itu, seseamless itu untuk penggunaan aplikasinya dari My BMW Connected Drive ini. Nah,
sekarang kita sudah ada masuk di dalam user interface dari mobil atau aplikasi dari My BMW ini, dan langsung akan terlihat mobil kalian yang kalian punya nih, ya ini BMW i7. Dan sekarang kita akan lihat dulu yuk, untuk yang sederhana dulu deh, untuk customize segala personalisasi di dalam aplikasi ini ya. Nah, masuk ke dalam profile ini, nanti kalian bisa ganti untuk display picture kalian, kemudian untuk tema yang ada di background dari mobilnya. Ini kan masih polos nih, ya kan? Nah, ini kalian bisa ganti nih, misal mau ada efek auroranya, misal gitu ya. Nah, kalian bisa masukin ke user interface kalian dan menghasilkan seperti ini. Ya, ini supaya bisa personalisasinya bisa lebih fleksibel gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ke menu utama. Pertama ini untuk menu mobil, menunya di sebelah kiri ada 4 ya. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah status untuk dari ban kalian bagaimana ya, apakah ban mana nih yang sedang kurang angin. Contoh untuk i7 ini bannya sedang kurang angin di bagian kiri depan, untuk kiri belakang ini juga agak kurang di 2,4 bar, kemudian belakang di 2,5 bar, dan juga nah ini kalian bisa lihat lah satu persatu status dari kondisi angin ban kalian. Nah, kalau secara lengkapnya seperti ini. Kemudian dari vehicle status ini nanti kalian bisa lihat nih kondisi apakah mobil itu sudah dikunci atau belum, kemudian status pintunya itu sudah tertutup semua atau belum, posisi jendela itu juga bisa dilihat apakah sudah tertutup sempurna atau belum, kap mesin dan bagasi itu juga bisa dilihat. Lalu ada alarm yang kalian bisa atur di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kalian bisa mengetahui posisi mobil di mana menggunakan kamera 360 dan juga kamera interior dari mobil ini. Kemudian kalian bisa lihat untuk di bagian menu bawahnya nih ada next service di sini. Kalian bisa lihat vehicle checknya kapan, brake fluidnya kapan, atau apapun itu statusnya bisa dilihat. Kemudian kalian juga bisa remote software update mobil ini menggunakan HP ya. Kemudian kita balik lagi ke menu awal, menu utama ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada semacam shortcut untuk kalian bisa lock unlock, nyalain lampu, kemudian membunyikan klakson dan juga menyalakan AC terlebih dahulu untuk mendinginkan kabin. Kemudian ada My Trip juga di sini yang kalian bisa lihat, dan kemudian status chargingnya seperti apa, statistik dari kalian charging mobil ini seperti apa, dan bahkan bisa menemukan finding charging stationnya. Nah, nanti bisa macam-macam nih. Kalian bisa handle untuk charging plan-nya, dan kemudian banyak sekali menu-menu yang bisa kalian atur. Kemudian kalian di bagian bawahnya ada dealer services. Kalian bisa cek untuk dealer-dealer yang bisa menghandle BMW kalian dan juga jadwal servisnya. Di bagian menu paling bawah dari menu utama mobil aplikasi ini adalah ada accident and road assistant, roadside assistant ya. Jadi kalian bisa untuk telepon ke call center BMW. Kemudian ini untuk menu kedua yaitu finding your vehicle ya. Jadi kalian bisa tahu nih status mobil kalian lagi ada di mana. Ini berfungsi untuk kalau kalian sedang meminjamkan mobil ini ke teman kalian ya. Kemudian yang berikutnya ya ini tadi schedule service and maintenance. Sekarang saya akan balik lagi ke atas untuk melihat bagian remote cameras. Ya, remote cameras di sini itu bisa melihat kalau kalian penasaran posisi mobil kalian ketika diparkir aman atau tidak, dan apa saja yang dilakukan oleh orang yang meminjam mobil kalian di dalam kabin mobil ini, karena bisa diakses melalui kamera interior. Sekarang kita lihat ya untuk bagian outside dulu. Nah, ketika akan mengakses fitur ini memang ada term and condition kayak semacam permission gitu untuk accept
data privacy yang ada di mobil. Itu nanti tinggal di accept aja, nanti bisa langsung dipakai untuk fitur ini. Sekarang kita ada di dalam mall, di Gavo ya, lap biasa, Mall Kelapa Gading. Ini memang agak takes time karena sedang mensinkronkan antara mobil dengan HP, dan langsung terlihat posisi mobil terparkir itu dengan keadaan seperti apa di samping-sampingnya. Jadi kalian bisa lihat nih, apakah mobil kalian terparkir dengan aman di tempat yang ramai atau tidak ya. Kemudian untuk yang kamera interior, kalian bisa untuk take foto, record 5 second video, atau record 10 second video. Nah, ini coba 5 second video aja ya, biar tidak terlalu lama. Sedang taking video. Nanti seharusnya nih, saya dan kameramen akan terlihat karena ada di kamera interior ini. Bentar ya, sedang take time untuk merecord semuanya, mengkomunikasikan juga antara HP dan juga mobilnya. Nah, udah kelihatan nih ya untuk bagaimana kondisi di dalam interiornya. Dan tadi karena 5 second record video, makanya hanya 5 detik saja, dan ini bisa kalian putar. Nah, ini sedikit footage nih, kita lagi syuting ya. Jadi kalian benar-benar bisa bisa sangat convenience gitu ketika pakai mobil ini. Kalian tahu bahwa mobil kalian itu memang dalam keadaan yang aman ketika diparkir. Nah, tadi saya udah mengatakan di awal bahwa ada beberapa fitur untuk di My BMW yang sedikit lebih banyak bisa digunakan ketika kalian adalah iOS user atau pengguna iPhone ya. Yaitu ada 2. Sebenarnya fungsinya satu, yaitu menjadikan beberapa device tambahan sebagai kunci mobil kalian. Yang pertama, kalian bisa menggunakan HP kalian sebagai kuncinya. Dan yang kedua, kalau kalian punya Apple Watch, kalian bisa menggunakan jam kalian itu sebagai kunci juga. Nah, tapi kebetulan karena saya ini nggak punya Apple Watch dan saya belum mengkonekkan HP saya ke mobil ini, jadi kita tidak bisa menyalakan seluruh fungsi dari mobil, bahkan menghidupkan mobilnya. HP kalian itu bisa mendapatkan kunci digital itu menggunakan atau masuknya nanti ke Apple Wallet kalian. Jadi nanti kalian tinggal tempelkan HP kalian ke bagian keyless entry-nya, dan nanti otomatis mobil bisa unlock semuanya. Termasuk yang Apple Watch tinggal tempelkan jam kalian itu ke bagian keyless entry di handle pintu mobil ini. Kemudian untuk nanti ketika kalian akan start, HP kalian tinggal ditaruh di bagian wireless chargingnya saja dan mobil itu udah bisa nyala. Tapi untuk fitur itu kita tidak bisa demonstrasikan karena memang saya belum menghubungkan HP dan apalagi Apple Watch saya, karena saya nggak punya, ke mobil ini. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan singkat tentang My BMW. Jadi buat kalian, semoga bisa menjadi edukasi dan bisa menjadi sumber informasi tambahan kepada kalian ketika sudah membeli BMW NIK 2024 ke atas. Untuk bagaimana sih mengkoneksikan, mungkin saja bisnis konsultan dari BMW itu sudah menjelaskan, tapi kalian mungkin ada yang lupa atau ada beberapa step yang terlewat. Tapi seharusnya bisnis konsultan kalian bisa membantu kalian dengan baik, karena memang kita dituntut untuk bisa menjelaskan hal ini kepada customer. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe. Apalagi untuk yang mengkoneksikan HP, Apple Watch, dan keycard, videonya udah banyak banget, video di luar negeri. Untuk penjelasan tersebut kalian bisa ikut searching juga. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.